Ketemu lagi bersama saya Johan Production. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar kalian menerima notifikasi dari video-video yang akan saya upload. Dan apabila kalian membutuhkan jasa fotografer dan videografer di wilayah Kota Medan ataupun di luar Kota Medan, kalian bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini atau follow Instagram kami di @johanproduction. Di sini saya akan membahas tentang menu-menu dari Canon 80D ini. Image quality, di sini kita dapat menentukan format atau kualitas perekaman gambar kita. Dan di sini terdapat dua format, yaitu format RAW dan JPEG. Apabila kita menggunakan format RAW, kita dapat melakukan pengeditan dengan mudah dengan dibantu dengan software pendukung seperti Photoshop, Lightroom, dan lain-lain. Begitu juga dengan JPEG. JPEG ini juga terdapat beberapa pilihan, ada yang L, M, dan S, tergantung kebutuhan kita pada saat memotret. Image review, kita dapat menentukan waktu untuk melihat hasil gambar yang sudah kita foto. Ada dia 2 second, 4 second, dan juga 8 second. Beep, gunanya untuk mengaktifkan dan mematikan suara pada saat kamera menangkap fokus. Release shutter without card. Nah, di sini fungsinya untuk supaya kamera dapat melakukan pemotretan tanpa menggunakan kartu memori, tetapi fotonya akan hilang dalam beberapa detik dan pada saat kamera dimatikan. Lens aberration correction, untuk mengoreksi akselerasi dari lensa kita. Flash control, nah di sini gunanya untuk mengatur settingan flash yang biasanya nangkring di atas kamera. Di sini terdapat beberapa menu, kita dapat men-settingnya sesuai dengan kebutuhan kita. Red Edge Reduction, nah fungsi ini untuk menerangi mata subjek agar pupil mata tersebut mengecil sebelum kamera menjepret, sehingga saat kamera menjepret, pantulan cahaya dari retina mata dapat diminimalkan. Jadi kalian sudah mengerti kan arti dari Red Edge Reduction ini. Exposure composition, nah menu ini untuk menambahkan exposure supaya foto kita itu menjadi terang atau gelap. Di sini kita dapat men-settingnya agar foto itu menjadi terang atau foto itu menjadi gelap. ISO speed setting, gunanya untuk mengatur ISO mulai dari rendah sampai yang tertingginya. Sesuai dengan kebutuhan kita pada saat melakukan pemotretan, kita bisa men-settingnya ISO berapa yang akan kita perlukan untuk melakukan pemotretan suatu objek. Auto lighting optimizer, nah kenapa ini tidak aktif? Karena saya mengaktifkan highlight tone priority-nya, makanya dia tidak aktif. Apabila saya meng-off-kannya, maka dia akan aktif. Nah di sini terdapat ada beberapa menu, ada yang low, standard, dan juga high. Di sini saya mematikannya dan saya menggunakan highlight tone priority-nya. White balance, untuk mengatur warna sesuai tempat kita memotret, dari auto sampai Kelvin. Kalian biasanya menggunakan white balance yang mana? Ada yang auto, dark light, shade, cloudy, dan lain-lain. Custom white balance, menyesuaikan warna supaya netral dan normal. Biasanya saya menggunakan kertas putih supaya warnanya menjadi netral. White balance sheet, mengatur warna white balance agar lebih cerah atau normal sesuai dengan kondisi lapangan pada saat kita memotret. Color space, di sini terdapat dua pilihan, ada sRGB dan ada Adobe RGB. Untuk memotret wedding, saya biasa menggunakan sRGB. Picture style, untuk mengatur ketajaman dan kontras pada foto kita, saya biasa menggunakan settingan auto. Di sini terdapat beberapa pilihan, ada auto, standar, portrait, landscape, fine detail, natural, fade, dan monochrome. Monochrome ini fungsinya untuk membuat foto menjadi hitam putih. Dan kamera Canon ini menyediakan 3 slot yang kosong untuk settingan kita sendiri. Kita bisa men-settingnya sesuai dengan keinginan kita. Long exposure noise reduction, nah fungsinya untuk mengurangi noise pada saat low speed. High ISO speed noise reduction, untuk mengurangi noise pada saat ISO tinggi.
Highlight Tone Priority untuk menyelamatkan detail foto pada bagian yang terang atau highlight, atau memperbaiki gradasi foto di bagian terangnya. Dust Delete Data untuk menghilangkan debu pada sensor secara digital agar gambar tetap bersih. Multiple Exposure, kita dapat memotret gambar double tetapi hasilnya tetap satu. HDR Mode hampir sama seperti Multiple Exposure, kita dapat memotret double tetapi hasilnya tetap satu, namun membuat rentan foto yang luas exposure. Interval Timer untuk men-setting waktu pada saat melakukan perekaman atau pemotretan. Di sini dia bisa men-setting waktu jedanya. Bulk Timer fungsinya untuk melakukan pemotretan pada low speed. Kenapa dia tidak aktif? Karena saya memilih program manual. Apabila kita ingin mengaktifkannya, maka kita akan berpindah ke posisi B dan otomatis dia akan aktif. Anti Flicker Shoot dalam bahasa Indonesia dikenal dengan anti banting. Yang dimaksud dengan anti banting di sini adalah apabila kita memotret menggunakan layar, hasil foto itu tidak akan menampilkan guratan yang berasal dari kedipan layar. Mirror lookup-nya tidak aktif karena saya mengaktifkan bulk timernya. Aspek ratio untuk mengatur ukuran gambar kita, biasanya saya menggunakan 3:2. Di sini ada Live View Shoot. Fitur ini gunanya untuk melakukan pemotretan secara live view. Apabila kita mendisablekannya, maka kita tidak bisa melakukan pemotretan secara live view. Dan apabila kita ingin menggunakan live view, sebaiknya kita mengaktifkannya agar fitur ini bisa berfungsi. Autofocus Method. Fitur ini berfungsi untuk mencari fokus secara live view. Di sini ada beberapa pilihan, ada tracking, pixel zone, dan pixel zone autofocus. Touch shutter. Apabila kita melakukan pemotretan dengan mode live view, kita cukup dengan menyentuh layar ini, maka kamera dengan otomatis akan memotret. Jadi mempermudah kita dalam melakukan pemotretan. Selanjutnya ada Grid Display. Gunanya untuk mempermudah kita mengatur komposisi karena sudah memiliki garis-garis. Fungsi ini gunanya untuk live view. Di sini terdapat pilihan ada 3x3, 6x4, dan 3x3 diagnosa. Contohnya seperti ini, apabila kita menggunakan 3x3, dia akan memiliki garis seperti ini. Dan apabila kita memilih 6x4, maka garisnya akan bertambah banyak. Exposure simulasi. Fitur ini fungsinya untuk mensimulasikan settingan yang kita buat. Misalnya kita sudah men-setting speed, ISO, maka akan disimulasikan oleh kamera sendiri. Selanjutnya adalah Silent Live View Shoot. Mungkin kalian pernah mengalami trigger tidak connect pada saat live view. Nah, disinilah pengaturan menunya pada saat kita menggunakan live view. Selanjutnya ada Metering Time. Fitur ini berfungsi untuk mengukur cahaya di mode live view. Saya memilih 4 second agar mengirit baterai pada saat pemotretan. Selanjutnya ada Protect Image atau melindungi gambar. Fitur ini fungsinya untuk melindungi gambar agar tidak terhapus atau terformat. Selanjutnya ada Rotate Image, berfungsi untuk memutar gambar dari landscape ke portrait agar mempermudahkan kita melihat hasil foto. Erase Image, fitur ini gunanya untuk menghapus gambar. Print Order, fitur ini gunanya untuk mengeprint foto. Photobook Setup, untuk mengatur tanda yang akan digunakan pada photobook. Creative Filter, fitur ini gunanya untuk menambah sentuhan foto baru. Di sini saya sudah membuat contoh foto menggunakan Creative Filter. Ini tidak menggunakan Creative Filter dan ini menggunakan Creative Filter. Kalian bisa melihat sendiri perbedaannya yang mana. Selanjutnya ada Raw Image Processing untuk mengganti format RAW ke JPEG. Selanjutnya ada menu cropping untuk mengcropping gambar. Resize untuk merubah ukuran file foto. Rating untuk memberi tanda atau rating bintang pada foto yang akan terbaca oleh software editing seperti Lightroom. Slideshow untuk menampilkan gambar secara slide. Image Jump untuk melakukan lompatan pada saat kita melihat hasil foto. Di sini kita bisa menentukan pilihan per satu foto, 10 foto, 100 foto, bahkan per folder atau per rating. Oke guys, sekian saja video yang saya buat tentang menu-menu pada kamera Canon 80D ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar kalian menerima notifikasi dari video-video saya selanjutnya.
Oke, sampai ketemu lagi, see you next time.